itu cuma 2, jadi aku bawain aja nih. Oke, tapi itu keserapnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ismi Khairil Anwar. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas khususnya tentang kuas busa ya guys ya. Nah, ini kali ini kuas busa yang aku pakai itu merek dari Turtle Wax. Jadi dulu kan aku pernah beli polesan untuk cat mobil ya guys ya. Nah, mereknya Turtle Wax, terus dapat busa gratisannya guys. Ini busanya. Tapi busa semacam ini itu ada di toko online banyak guys, nggak harus beli Turtle Wax-nya terus kalian baru dapat busanya, enggak. Karena kayaknya sih yang ngasih aku gratisan busa ini dia juga beli guys dari tempat lain. Nah, busa dari aku dapat gratisan beli polesan mobil dulu itu aku potong kecil-kecil, tapi juga ada yang ukuran besar kayak gini. Ada yang udah aku pakai, ada yang belum ya. Dan yang busa kecil kayak gini udah ada juga yang aku pakai guys. Tapi sayangnya udah aku buang. Jadi terus aku ingat kenapa nggak aku bagiin aja ya tips ini ke kalian. Jadi ini masih ada busanya tapi yang tipe besar nggak apa kan. Tapi intinya sama ya guys ya. Jadi gini guys yang mau aku kasih tahu ke kalian, gimana sih rasanya menggunakan busa atau spon ini untuk ngecat gitu ya kira-kira ya. Nah, sebenarnya enak guys di awal kita ngecat gitu. Bener-bener rata guys, rata banget, kayak bisa dibilang hampir sama kayak kita pakai kompresor lah guys. Mungkin malah sama guys hasilnya. Tapi asalkan busa yang kalian pakai itu masih baru gini ya, baru artinya belum pernah dipakai ngecat. Nah, permasalahannya adalah busa ini itu ternyata nggak tahan lama pakainya guys. Jadi durasinya itu pendek banget. Kalau kalian tahu pagar aku, mungkin nanti aku akan kasih tahu ya pagarnya. Itu baru ngecat sekitar semeter aja gitu ya. Itu busanya udah langsung letoy, terus kemudian banyak yang jebol kayak gini guys tuh. Dalamnya kan jebol gini ya kerowak. Ini karena kena lengketan dari cat itu sendiri. Sementara kalau catnya terlalu cair itu nggak langsung menutup guys pagernya. Kalau catnya terlalu cair nggak langsung menutup, tapi kalau catnya tebel itu otomatis buat spon kalian itu rusak kayak gini. Nah, ada yang bilang emang kan kalau ngecat tuh harus dari cair dulu. Iya benar guys, itu sebabnya. Dan ini masalahnya adalah kalau kalian pakai metode yang cair dulu, itu kan nanti catnya akan lebih nempel ya ke pagar. Cuman masalahnya itu spon ini nggak tahan lama pemakaiannya guys. Sekitar berapa kali olesan gitu aja udah mulai ada gejala-gejala kerowak kayak gini guys, gitu. Nih, ini aku udah habis banyak sebenarnya sponnya guys. Jadi ya hampir satu spon dari gratisan Turtle Wax itu yang aku pakai ya. Itu ini, tapi yang aku masih ada yang aku ingat ke kalian tuh cuma 2, jadi aku bawain aja nih. Ini yang udah rusak nih tuh, kayak ngelupas gini kan. Ini emang bekas tusukan aku sih. Tusukan ini kan pakai stick es ya, tapi ini aku beli eksternal, terus aku tusukin, tapi bekas tusukannya itu malah ngerobek sponnya itu sendiri. Nah, kelemahan yang kedua kalau pakai spon selain kerowak-kerowak gini ya, spon ini kan sifatnya menyerap cat guys. Jadi tipsnya paling kalau kalian mau pakai sponnya itu jangan tebal-tebal. Nih sebenarnya terlalu tebal, tapi kalau nggak tebel itu nggak enak guys. Makanya masalahnya kalau nggak tebel tuh nggak enak. Terus yang kedua, kalau kalian pakai yang model kecil kayak gini bisa. Ini lebih hemat kalau kalian pakai sekecil ini, kan nanti catnya yang terserap itu juga sedikit ya guys ya ke busanya ini, jadi nggak terlalu boros. Tapi ya itu tadi guys, nggak tahan lama. Nah, itu kelemahan kalau pakai spon ini. Terus kelemahan berikutnya kalau pakai spon itu aku rasa karena spon kan harganya lumayan ya guys ya. Kalau kalian beli spon, oke lah, spon yang paling murah berapa harganya. Nah, itu pun juga masih lebih boros spon daripada media lainnya. Aku juga udah pernah guys nyobain ngecat pakai kuas misalkan ya.
Nih, kuasnya masih baru nih, belum mau pakai. Karena emang aku sengaja pengen nyobain yang spon kayak gimana. Nah, aku juga udah pernah pakai kuas ini. Nah, kalau pakai kuas kayak gini itu kan kelemahannya nanti catnya bergaris kayak gitu guys ya. Kalian juga pasti udah tahu lah kalau pakai kuas ini pasti bergaris. Ada yang bilang makanya kalau nguas tuh sekali aja langsung nutup. Nah, itu juga nggak bisa guys. Soalnya apa? Seperti yang kata aku bilang tadi, teknik ngecat kan pertama kita harus cair dulu guys, nggak boleh adukannya itu nggak boleh yang langsung kental, biar catnya itu masuk ke pori-pori pagar kalian, pori-pori material pagar kalian. Pori-porinya kan kecil banget ya. Nah, itu fungsinya kita kenapa lapis pertama harus cair. Sementara kalau cair itu bergaris pakai kuas kayak gini. Kalau tebel itu sebenarnya bergaris juga tapi nggak terlalu. Itu kelemahannya kalau pakai kuas ini. Nah, kelebihannya kalau pakai kuas itu nggak ada lah, bisa dibilang nggak ada cat yang keserap di kuas kalian. Jadi lebih hemat jatuhnya, lebih hemat. Terus durability-nya juga tinggi kalau kuas. Ini kuas kalau mau kalian pakai satu pagar kalian sekalipun juga nggak bakal rusak kalau aku bilang ya. Kecuali kalau kalian berhenti ngecatnya terus kalian diemin, nggak kalian cuci, nah itu mungkin rusak ya kalau apa namanya kuas kalian. Jadinya kuas kalian kasar, keras, terus dipakai cat tuh malah lebih menggaris lagi gitu. Nah, itu kelemahannya kalau pakai kuas. Ada lagi metode pakai ini apa namanya roll. Nah, pakai roll ini enak banget guys, jujur aja. Jadi hasil cat kalian tuh kayak kulit jeruk gitu. Jadi kalian tahu kan tembok-tembok yang kayak kulit jeruk kan lebih mewah ya, mepet sawah guys. Tapi masalahnya itu, kalian lihat ini di apa namanya roll ini mengandung busa yang lumayan guys. Nah, kebayangkan cat kalian itu pasti nempelnya, keserapnya kayak seberapa banyak di sini gitu. Ini kelemahannya roll itu, cat kalian tuh bakal nyerap banget di spon ini. Itu karena itu kenapa pakai roll kayak gini itu lebih boros lagi sebenarnya daripada pakai busa. Cuman roll ini juga gitu, durability-nya tinggi guys. Kalian mau pakai roll ini untuk satu rumah sekalipun juga nggak bakal rusak. Itu enaknya kalau pakai roll. Ada roll lagi yang ukuran kecil ya, yang segini lah kira-kira. Itu juga boleh, tapi sayangnya roll ini tuh nggak bisa ngecat ke salah-salah pagar kalian. Itu nggak bisa. Itu masalahnya guys. Nah, jadi ada plus ada minus ya. Kalau ini plusnya itu durability-nya oke, tapi itu keserapnya itu lumayan dan lain-lain tadi yang aku jelasin. Nah, itu untuk spon ini. Nah, kembali lagi ke kuas tadi. Kalau kuas kalian lama-lama kalian pakai, kalian cuci, pakai cuci, nanti lama-lama juga keriting begini guys. Ini adalah contoh kuas yang udah lama banget cuci ulang. Jadinya keriting gini guys. Tapi ini tetap masih jauh lebih lama bertahannya daripada spon kayak gini. Nah, kecuali begini guys, kalau kalian punya modal lebih, kalau kalian nggak masalah nih tentang harga spon, yang penting hasil akhirnya finishingnya bagus, maka spon bisa jadi pilihan kalian. Jadi kalian harus stok banyak tuh spon tuh di rumah kalau kalian mau ngecat pagar yang rapi. Tapi udah nggak kebayang guys habisnya berapa banyak. Terus kelemahan berikutnya kalau pakai spon itu kadang-kadang spon itu bukan kadang-kadang ya, selalu spon itu nanti akan menghasilkan remahan guys. Remahan spon yang nantinya nempel di dinding pagar kalian. Remahannya kecil-kecil banget guys kayak gitu. Itu kelemahan dari spon. Jadi jangan dipikir spon tuh nggak punya remahan ya guys ya, ada. Terus kuas ini juga punya residu guys. Jadi bukan remahan tapi kayak serabutnya itu ketinggalan di pagar kalian. Jadi pagar kalian tuh ada kayak serabut-serabutnya. Terus kelemahan dari roll ini nggak meninggalkan residu kalau ini, dijamin. Cuman itu tadi aja kelemahannya, nyerap catnya lumayan banget. Mungkin kalian penasaran, emang catnya kayak gimana sih kok sampai bikin kuasnya amburadul kayak gini? Itu aku kemarin pakai ini ngecat untuk cat primer guys. Baru primer pagar nih ya, baru primer pagar, belum ini aku baru primer pagar ya, belum pakai cat
pelapisnya, baru primer pagar nih. Nah, warnanya warna hijau, pakai dari merek Danapen. Aslinya kan kental nih catnya ya. Kalau kalian nggak pakai campuran, nutup banget guys. Tapi kan pertama kita harus tipis dulu. Karena tipis dulu makanya aku pakai thinner. Thinnernya pakai Nippon Pen. Aku nggak pakai bensin ya, pakainya thinner. Ada yang nyaranin pakai bensin biar lebih irit. Tapi demi kesempurnaan cat pagarnya aku pakai thinner aja guys. Cuman thinner harganya mahal ya. Oke. Kembali lagi ke tips berikutnya. Waktu ngecat, karena aku tahu di sini remahannya banyak, terus meninggalkan resapan cat yang tinggi, makanya jangan lupa kalau kalian mau ngecat tuh kalian pakai sarung tangan ini guys, sarung tangan plastik, biar tangan kalian tuh nggak kena kotoran dari catnya ini. Oke, demikianlah review singkat mengenai kuas busa dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau nyobain ngecat pakai kuas busa. Emang jujur hasilnya mantap guys, kalau kalian stok busanya banyak. Nah, apabila kalian merasa video ini bermanfaat guys ya, sekali lagi jangan lupa kalian share video ini. Karena apa? Kalau kalian share video ini, nanti bukan hanya orang-orang yang mendapatkan manfaatnya guys, tapi kalian juga. Kalian paling enggak itu dapat jariahnya, dapat manfaat berkelanjutannya, silaturahminya juga dapat guys. Jadi nggak ada ruginya lah kalau kalian share video yang bermanfaat ini, insya Allah. Dan jangan lupa kalian subscribe ya guys ya, tekan subscribe agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya. Jadi jangan lupa share ya guys ya, biar kayak pepatah Jawa, sepi ing pamrih rame ing gawe. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.